Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu pengantar laboratorium. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Pengantar laboratorium. Jadi di sini akan dibahas beberapa peralatan dasar di laboratorium ya. Yang pertama, buret. Jadi kegunaannya adalah untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Biasanya digunakan untuk titrasi ya. Di sini buret dia ada ini yang masih yang manual yang biasa, ada juga satu lagi yang digital. Digital lebih mahal ya biasanya dan digital lebih teliti lagi. Yang kedua adalah volumetric pipette. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengambil dan mengukur volume larutan dengan sangat teliti. Biasa penggunaannya ini digabungkan dengan pipette filler ya, atau ya seperti balon itu. Jadi atau nama lainnya volumetric pipette ini adalah pipette gondok karena di tengah-tengah ini ada kayak tonjolan gitu ya. Jadi dinamakan gondok juga sih. Yang ketiga adalah pipette ukur. Untuk mengambil dan mengukur volume larutan dengan sangat teliti, maksimal 10 mili ya. Jadi nama lainnya adalah graduated pipette, yang pipette ukur ini. Jadi dia hampir mirip dengan yang gondok, cuma dia maksimal 10 mili saja, sedangkan gondok lebih besar bisa sampai 50 mili. Dan di pipet ukur ini dia ada skala-skalanya, jadi dia perlu 1 mili, 2 mili itu bisa, sedangkan volumetric pipet ini tidak ada skalanya ya. Yang keempat, silinder ukur. Untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Yang kelima, labu ukur. Dia untuk membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu. Biasanya yang kayak dicampur perbandingan 2:3 atau 1:2 atau dicampur 40 mili dan dibuat larutan menjadi 100 ya, kita memakai labu ukur. Yang keenam adalah bola hisap. Nah, ini bola hisap atau nama lainnya pipette filler ya, atau ada orang yang bilang balon juga. Jadi dia digabungkan dengan graduated pipette yang tadi, pipette ukur ya, ataupun volumetric pipette. Tapi kebanyakan orang bilang di lapangan yang bola hisap ya, tapi yang nama lainnya adalah pipette filler. Jadi untuk membantu proses pengambilan cairan, alat ini terdapat 3 tombol yang bisa ditekan, ada S, A, dan E. S ini adalah suction untuk menyedot cairan. Yang kedua adalah aspirate untuk mengambil udara. Dan yang ketiga adalah empty atau untuk mengosongkan. Jadi kalau untuk menarik cairan ke atas, jadi biasanya kita tekan A dulu, kita pencet, jadi bolanya kempes, dan kemudian kita tekan suction, kita naikkan cairannya. Terakhir kita keluarkan cairan dengan tekan tombol E ya. Nomor 7, beker glass. Jadi beker glass ini untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, atau untuk menampung zat kimia, ataupun bisa memanaskan cairan. Jadi banyak jenis beker glass, ada yang 10 mili, 250 mili, 500 mili, 1000 mili ya. Erlenmeyer nomor 8 untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Tempat untuk melarutkan zat dan mengukur larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Lebih umum kita memakai Erlenmeyer untuk titrasi biasanya. Jadi digabungkan dengan buret. Yang ke-9 pipet tetes. Jadi pipet tetes ini untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil ya. Ya kita naik sedot banyak, kita keluarkan ya 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes sesuai dengan prosedur ya. Yang nomor 10 adalah tabung reaksi. Dia sebagai wadah mereaksikan bahan kimia untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Nomor 11, kaca arloji. Jadi dia sebagai penutup gelas kimia, wadah saat menimbang bahan kimia, dan bisa juga untuk wadah untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Nomor 12, desikator. Dia adalah tempat menyimpan sampel yang harus bebas air untuk mengeringkan padatan. Jadi di dalamnya biasanya dasarnya di sini desikator kita kasihkan silika gel. Ya.
Nomor 13, cawan penguap. Jadi untuk menguapkan pelarutan dari larutan. Contoh mengambil garam dari larutan garam ya. Nomor 14, mortar dan pestle. Jadi dia untuk menghancurkan dan mencampurkan padatan kimia. Jadi ada namanya adalah lumpang dan alu juga ya. Nomor 15, spatula. Jadi dia untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan. Nomor 16, kawat kasa. Dia untuk menyangga alat pada kaki 3 pada saat pemanasan. Atau pemanasan ini yang disebutkan ini adalah maksudnya adalah api kecil saat pemanasan yang lambat. Contohnya sublimasi ya. 17, segitiga porselin. Dia sebagai penyangga pada proses penguapan. Jadi api yang agak besar untuk penguapan. Jadi pemanasan yang cepat ya. 18, kaki 3. Dia sebagai tungku untuk menahan kawat kasa dalam pemanasan. 19, statik dan klem. Jadi statik dan klem ini adalah sebagai alat penyangga untuk mendirikan dan menyokong alat-alat dalam percobaan. Umumnya ini statik dan klem ini digabungkan dengan buret. Jadi nanti buret dipasangkan di sini dan di bawahnya kita kasihkan satu elemen. Nah, di sini kita melakukan proses titrasi. Jadi ini adalah satu set yang sederhana ya semuanya. Bisa digunakan untuk beberapa fungsi yang lain lagi. Ini adalah salah satu contohnya saja. Nomor 20, klem boss head. Dia untuk menjepitkan klem dan statip. Jadi boss head ini adalah di sini ya. Nah, inilah dinamakan dengan boss head. Nomor 21, klem buret. Dia untuk menjepitkan buret pada statip. Nah, buret ini pun sama dipasangkan di sini. Biasanya yang jepitkan buret itu adalah kita gantikan boss head ini menjadi klem buret ya. Jadi bisa banyak macam lah, bisa kita ganti-ganti di sini. Yang ke-22, corong untuk menyaring campuran kimia. Nomor 23, corong pisah. Dia untuk memisahkan campuran zat cair yang tidak saling bercampur. Labu. Jadi untuk memanaskan larutan dan menyimpan larutan. Nomor 25, lampu bunsen untuk memanaskan dan membakar bahan kimia. Biasanya dia pemanasannya lama. Nomor 26, plat tetes untuk tempat untuk reaksi dalam tetesan ya. Yang kecil aja skalanya. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari kami biar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.